Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan bisnis plan Drone aja untuk memenuhi tugas besar UAS mata kuliah Kewirus. Next. Di sini ada per sectionnya, ada the business profile, the market, development, the production, organization, financing, dan marketing. Dan selanjutnya the business profile. Yang pertama overview of industry environment. Jadi sektor industri jasa yaitu untuk memudahkan konsumen yang menginginkan paket atau barang sampai dengan cepat. Satunya customer profile, yaitu customer yang membutuhkan jasa pengiriman drone, paket delivery bisa dari semua golongan umur dan pekerjaan yang membutuhkan pengiriman paket lebih cepat dan aman. Selanjutnya produk. Jadi produk atau jasa yang kami jual yaitu drone paket delivery yang dimana sebuah pengiriman paket berbasis drone agar memudahkan konsumen menerima atau mengirim paket dengan lebih cepat dan aman. Dan untuk pengiriman paket dapat diakses melalui aplikasi Drone In aja. Dan selanjutnya value, yaitu pengiriman paket berbasis drone dapat bersaing dengan jasa yang lain karena pengiriman kami bisa lebih cepat karena menggunakan drone atau jalur udara. Next. Produk yang sudah kami jelaskan tadi yaitu jasa pengiriman paket berbasis drone yang dapat diakses melalui aplikasi Drone In aja. Selanjutnya ada market yang terdiri dari ada customer, kedua ada market size atau trend, yang ketiga ada competition, dan yang keempat ada sales projection. Yang pertama itu ada customer. Di sini target customer kami itu bisa untuk semua golongan, baik umur ataupun pekerjaan. Terutama konsumen milenial yang menyukai belanja secara online, pastinya sangat membutuhkan barang atau paketnya itu sampai dengan waktu yang cepat dan aman. Yang kedua itu ada market size atau trend. Tren market pada produk kami meningkat. Kita bisa lihat pada tahun pertama sampai tahun kelima itu banyaknya konsumen yang menggunakan jasa kami ini semakin meluas dari daerah hingga ke provinsi. Yang ketiga ada competition, di mana usaha-usaha yang akan menjadi kompetitor di perusahaan kami itu tentunya perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti JNE, Si Cepat, CNT, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sales projection, proyeksi penjualan produk yang terus meningkat dari tahun pertama hingga tahun kelima karena melonjaknya permintaan konsumen yang ada. Kita bisa lihat dari cash flow pada setiap tahunnya, itu ada penambahan karyawan dan penaikan total pendapatan yang signifikan. Maka perusahaan kami dapat bersaing dan bertahan seiring meningkatnya permintaan dan peningkatan pemasukan di setiap tahunnya. Baik, selanjutnya ada develop dan production. Yang pertama ada develop status, yang mana kami sudah melakukan riset mengenai strategi serta kesiapan kami dalam membuat produk. Ada pula kami juga menyiapkan pembuatan aplikasi guna mempermudah bagi pelanggan maupun pekerja. Selain itu kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa mitra. Yang kedua ada key partners. Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti vendor drone dari Walkera Drone, lalu perusahaan di bidang jasa pengiriman paket, lalu kami bekerja sama pula dengan vendor serta influencer. Lalu ketiga ada production process. Dalam bisnis production kami dimulai dengan pemesanan drone dari Walkera Drone. Selain itu ada pembuatan aplikasi juga yang dibuat dari tim aplikasi develop perusahaan kami. Selain itu kami menyiapkan promosi besar-besaran secara online dan memasang iklan serta melalui influencer. Yang keempat ada key activities. Kunci dari keberhasilan dari usaha dari aplikasi ini adalah menjadi solusi keterlambatan pengiriman paket serta memberikan fitur pengiriman paket dari bidang jasa ke penerima. Untuk merealisasikannya, tentu kami memerlukan kerjasama mitra-mitra dan promosi. Lalu kelima ada expense and capital requirement.
Expansion capital requirement sendiri merupakan rincian modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha kami. Yang mana itu ada saldo awalnya 2 miliar dengan dari dana investor 2 miliar serta customer-nya 375 juta. Dengan total pemasukannya itu ada 2 miliar 375 juta. Lalu next-nya ini ada estimasi pengeluaran kami dengan total 1 miliar 634 juta 600 ribu rupiah dengan saldo akhir kami 704 juta 400 ribu rupiah. Selanjutnya ada organization. Di sini ada sebuah struktur organisasi. Yang pertama ada CEO yang diposisikan oleh Wahyu Pamungkas. Yang kedua ada administrasi dan keuangan yang diposisikan oleh Raina. Yang ketiga ada operasional yang diposisikan oleh Aisyah Hijrani. Keempat ada logistik yang diposisikan oleh Magdi Rosasawila. Yang kelima ada commerce and relation yang diposisikan oleh Bella Hoirunisa. Yang keenam ada development yang diposisikan oleh Wahyu Pamungkas. Dan yang terakhir ada marketing yang diposisikan oleh Alwan Wafi. Next. Kemudian ada financing. Di financing ada 3 subbab. Yang pertama financing strategi, di mana suatu pendekatan terhadap rencana pengembangan fungsi keuangan berdasarkan visi, strategi, dan peta jalan yang ditetapkan yang dengan jelas. Rencananya kami akan membuat kesepakatan bersama investor untuk keuntungan usaha dengan komposisi 70% sampai dengan 30% antara investor dengan pemilik usaha dari profit yang telah didapatkan. Jika kami mengalami kerugian yang disebabkan di luar kesalahan kami, tentunya akan tanggung jawab kedua belah pihak. Pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita. Sedangkan jika kerugian disebabkan kelalaian kami, maka kami akan mengembalikan modal secara utuh. Yang kedua ada cash flow, di mana di tahun pertama kami memiliki keuntungan 704.400.000, di tahun kedua 529.800.000, di tahun ketiga 490.200.000, di tahun keempat 476.600.000, di tahun kelima dengan keuntungan 1.481.000.000. Kemudian ada exit plan, di mana suatu pendekatan direncanakan untuk mengakhiri situasi dengan cara memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerusakan. Yang pertama, perusahaan kami akan melakukan evaluasi besar-besaran. Yang kedua, memperbaiki sistem kerja bisnis. Dan yang ketiga, melakukan perubahan. Di marketing plan ada 3 bagian. Yang pertama ada marketing plan, business promotion plan. Yang ketiga cara menganalisa kompetitor yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama cara kami melakukan marketing plan dengan cara pertama melakukan iklan berbayar. Yang kedua melakukan paid promotion kepada influencer. Yang kedua cara kami melakukan promosi usaha dengan memberikan diskon gratis ongkir tanpa minimum pembelian. Memanfaatkan momentum hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Yang ketiga, cara menganalisa kompetitor yang bisa dimanfaatkan dengan cara menentukan target pasar, seperti siapa pelanggan kita yang sebenarnya. Kita akan merinci berapa banyak dari mereka di sana, apa kebutuhan mereka, dan menggambarkan demografi mereka. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.